dua aturan buat webinar ini. Yang pertama, mute suaranya. Jadi biar nggak ada distraction, dan nanti juga akan ada sesi Q&A. Jadi selama acara silakan diketik aja di kolom chat, nanti bakal ada sesi Q&A di mana kita bakal tanya jawab. Sebelum mulai, jangan lupa buat follow Instagram PPI Cambridge di ppi.cambridge, karena di situ kita bakal update di event selanjutnya, atau banyak banget informasi tentang belajar di Cambridge. Contohnya, kita banyak video dari anak-anak Cambridge, di mana cara masuk Cambridge, atau mendapatkan beasiswa di Cambridge, dan juga kehidupan sehari-hari di Cambridge. Jadi jangan lupa di-follow ya. Untuk next event, kita ada special webinar tentang pelestarian budaya Indonesia dalam hukum dan masyarakat. Itu tanggal 10 Juli jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa registrasi, itu minggu depan. Next masih ada belajar bersama Kak Sunda. Ini tentang menggambar karakter dan ilustrasi. Jadi minggu depannya lagi, tanggal Sabtu 18 Juli. Registrasi linknya masih sama, yang belajar bersama ya. Sekilas sebelum kita mulai, background dari speaker kita hari ini adalah Kak Sevan Susanto. Dia seorang produser musik pop sejak 2005, jadi udah berpengalaman banget. Sekarang based di Cambridge, udah kerjasama dengan berbagai macam artis, dari Indonesia, Singapura, sampai Amerika. Bahkan pernah kerjasama dengan artis seperti Joel Kibble dari Tech6. Jadi bakal seru banget hari ini belajarnya. So, without further ado, the floor is yours, Kak. Tes. Sip. Oke. Halo semua. Kelihatan ya? Masuk ya? Oke. Bentar, aku matikan share screen. Mana ya? Ya. Oke, sekarang. Nah. Sip. Sip ya. Oke, selamat pagi semuanya, selamat sore yang ada di Indonesia, dan selamat jam lainnya yang ada di lokasi lainnya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat PPI Cambridge yang sudah membuat program yang sangat menarik ini, Belajar Bersama PPI. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa memberikan insight, bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang sudah gabung hari ini. Jadi yang gabung hari ini, coba dilihat dulu ada siapa saja. Amadea. Amadea ini teman saya ini. Ada Hanif. Wah, Hanif ini juga ini teman saya. Terus Bondan. Oh, ada Cindy. Ada Caroline. Oke, lumayan ya. Oke, ini mungkin yang gabung ini semua ingin jadi artis ini biasanya. Oke, jadi terima kasih buat semua yang gabung. Semoga yang saya sharingkan ini bermanfaat dan berguna. Jadi hari ini saya mau membahas soal bagaimana merekam your first instrument atau vocal recording. Apa saja equipment yang dibutuhkan, bagaimana caranya memulai rekaman itu, bagaimana membuat sebuah kualitas suara rekaman yang baik. Dan saya juga akan membagikan tips-tips buat teman-teman yang kepingin membuat cover, kemudian di-upload di YouTube, atau di-upload ke Spotify, atau di-upload ke sosial media lain, bagaimana prosedurnya, legalnya, bagaimana, nanti akan saya berikan tips-tipsnya di sesi yang agak belakang. Jadi sekarang langsung kita mulai aja.
recording your first vocal atau instrumen. Jadi sedikit introduksi tentang saya tadi yang sudah disampaikan sama Violi. Saya musik produser. Saya sudah memproduksi musik itu sejak tahun 2005 di Indonesia. Waktu itu yang saya kerjakan, kebanyakan saya memproduksi musik untuk artis. Jadi musik produser itu apa sih? Jadi musik produser itu gini, ada seorang artis, dia kepingin nyanyi, jadi artis ini, either dia artisnya punya lagu sendiri atau lagunya lagu ciptaan orang lain, artis ini akan mencari musik produser. Nah, musik produser ini istilahnya IO-nya, event organizer, di mana musik produser ini yang menyiapkan musiknya, kemudian mempunyai visi bagaimana musiknya ini harus dibuat, terus nanti dia yang mengatur nyanyinya harus bagaimana, kemudian instrumen apa aja yang harus ada di dalam musik itu, terus setelah itu proses selesai, bagaimana mixingnya, masteringnya, dan sampai jadi satu final produk berupa lagu yang teman-teman bisa dengarkan di Spotify atau YouTube dan lain-lain. Jadi tugasnya musik produser itu. Saya sudah memproduksi beberapa artis di Indonesia, cuman artis yang saya produksi belum ada yang terkenal, gitu. Dan itu bukan salah saya. Kemudian saya juga mengerjakan beberapa proyek untuk perusahaan. Jadi perusahaan itu ada yang mereka butuh lagu untuk dinyanyikan waktu company gathering. Jadi misalnya itu lagu theme song company yang mereka nyanyikan, yang itu sifatnya seperti apa ya, kayak motivational song. Saya juga mengerjakan motivational song, dan saya juga mengerjakan beberapa iklan di media, baik itu radio maupun televisi. Cuman kebanyakan fokus saya tetap di produksi musik untuk artis. Jadi yang musik untuk media itu sekedar sampingan aja. Kemudian selanjutnya saya mau bahas sedikit tentang digital musik. Kemarin saya sudah lihat insight dari teman-teman, ada yang sebagian 50%, kira-kira 40% tahu, 50 atau 60% tidak tahu. Nah, saya kepingin memberikan gambaran umum mengenai digital musik ini apa. Jadi digital musik ini adalah teknologi yang memungkinkan teman-teman merekam, kemudian membuat atau memanipulasi suara dan musik secara digital dengan bantuan komputer atau mobile device. Nah, teknologi ini memungkinkan teman-teman untuk mengubah sinyal analog dari sebuah bunyi menjadi sinyal elektronik, kemudian dikonvert menjadi data digital untuk dapat diolah dengan software dan efek-efek yang tersedia. Jadi seperti kita tahu, kalau saya ngomong, kalau kita main instrumen, itu kita menghasilkan gelombang bunyi yang sifatnya berupa gelombang analog. Nah, gelombang analog ini ditangkap oleh sebuah device namanya mikrofon. Nah, mikrofon ini merubah gelombang analog ini tadi menjadi gelombang elektronik. Nah, setelah dari mikrofon ini kita perlu lagi satu alat namanya converter, di mana converter ini tadi merubah sinyal elektronik ini tadi menjadi sinyal digital. Di mana sinyal digital ini nanti kita simpan berupa file, dan itu bisa kita modifikasi dengan apa? Kita bisa modifikasi sesuai dengan keperluan yang kita inginkan. Nah, lingkup topik dunia digital musik ini cuma dua. Jadi kita akan mempelajari tentang MIDI atau kita mempelajari tentang audio. Gitu. Nah, MIDI atau audio ini kemudian itu mempunyai banyak subtopik di dalamnya. Tergantung nanti teman-teman kepingin belajar atau lebih interest, lebih tertarik yang mana, tentang dunia MIDI atau tentang dunia audio. Kebanyakan dunia MIDI adalah berhubungan dengan pembuatan musik. Jadi bagaimana kita memainkan musik, terus bagaimana kita membuat sebuah musik, itu kebanyakan nanti kita belajar di teknologi MIDI. Tapi untuk manipulasi digital audio, jadi untuk membuat suara itu terdengar lebih enak, menghilangkan semua nada-nada yang fals gitu, itu nanti kita
lebih banyak belajar di bidang audio. Oke, sekarang itu tadi sedikit tentang digital musik. Nah, sekarang saya akan bahas tentang basic of recording. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, recording itu ada dua macam. Jadi recording itu dilakukan secara live atau dilakukan secara overdub. Nah, recording yang dilakukan secara live itu adalah recording yang dilakukan bersama-sama dengan beberapa jumlah musisi, sekaligus langsung kita rekam, dan itu terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, overdub recording itu kebalikannya. Jadi overdub recording itu dilakukan satu persatu, layer by layer. Jadi pertama kita rekam pianonya dulu. Kemudian nanti setelah pianonya selesai, kita rekam gitarnya di atasnya. Nah, setelah gitarnya selesai, kita rekam bass, kita rekam drum, sampai itu semua nanti jadi satu kesatuan, jadi musik final. Begitu. Nah, live recording itu kebanyakan dilakukan untuk aplikasi konser musik atau rekaman dengan banyak musisi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat konser musik, nah kemudian konser ini ada versi recordingnya, nah itu berarti dilakukan, ya kemungkinan besar itu dilakukan dengan teknik live recording, di mana semua yang terjadi di panggung itu direkam, kemudian dipublikasikan dalam bentuk recording. Nah, sedangkan teknik untuk overdub itu adalah most commonly used teknik yang digunakan pada semua rekaman komersial yang teman-teman dengarkan pada hari ini. Gitu. Jadi semua lagu yang kebanyakan teman-teman dengarkan di Spotify, di YouTube, dan lain-lain, itu mostly mereka menggunakan teknik overdub recording. Kenapa menggunakan teknik overdub recording? Karena dengan teknik overdub recording ini, hasil yang didapatkan itu lebih bagus daripada hasil yang live. Kenapa bisa begitu? Karena gini, semisal kita dalam satu band, kita main bersama sama penyanyinya gitu ya. Nah, ada satu spot di mana penyanyinya salah. Nah, kita ngulang lagi dari awal. Sampai itu di tengah-tengah, nanti pemain keyboardnya yang salah, ngulang lagi semua dari awal. Terus nanti ada pemain gitarnya yang salah, ngulang lagi semua dari awal, sampai akhirnya nggak selesai-selesai, lagunya nggak jadi keluar. Gitu. Nah, dengan masalah ini bisa diatasi dengan teknik overdub recording. Overdub recording, pertama pemain piano rekaman dulu sampai sempurna, terus kemudian disusul dengan pemain gitar rekaman dulu sampai sempurna, pemain bass rekaman sampai sempurna, sampai terakhir nanti prosesnya vokalis rekaman sampai sempurna, baru semuanya selesai dengan baik. Nah, keuntungannya teknologi overdub adalah seperti itu. Tapi untuk large format musician seperti orkestra itu tidak mungkin kita lakukan dengan overdub recording, karena pemain orkestra dalam setiap recording session itu jumlah minimalnya pasti 10 orang. Yang terakhir saya rekaman itu jumlah pemain orkestranya 55 orang. Nah, tidak mungkin kita rekaman satu sampai selesai terus diulang sampai 50 kali, itu sangat tidak efisien, dan warna hasil recording yang dihasilkan tidak akan jadi bagus. Justru rekaman orkestra itu jadi bagus karena mereka main bersama dan direkam secara live bersamaan. Itu sedikit insight mengenai teknik recording, overdub atau live recording. Kebanyakan teman-teman yang bikin cover song di YouTube atau di Instagram, mereka kebanyakan ada yang menggunakan teknik live recording, di mana mereka biasanya cuma menggunakan kamera handphone, terus main gitar sama langsung sambil nyanyi, atau main ukulele langsung sambil nyanyi, atau ada juga yang pakai teknik overdub, jadi mereka rekam musiknya dulu, atau mereka cari musiknya dari YouTube atau yang lainnya, kemudian baru ditambahkan vokal di atasnya. Itu terserah teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mana yang lebih convenient, mana yang lebih enjoy, dan mana yang lebih mudah dilakukan.
Kemudian saya akan bahas sedikit tentang workflow of a music production. Bagaimana sebuah karya musik dibuat dari awal sampai bisa diputar di Spotify. Jadi pertama tentunya teman-teman harus punya konten dulu. Konten ini dapat berupa lagu pribadi atau lagu cover. Nah, setelah beres dengan konten, teman-teman perlu musik. Nah, musik ini dapat teman-teman mainkan sendiri buat yang bisa bermain instrumen, atau juga dapat mendownload atau membeli dari YouTube atau iTunes atau digital streaming lainnya. Nah, untuk lagu original, maka teman-teman butuh seorang musik producer. Karena ya obviously karena kita belum punya musiknya, teman-teman bikin lagu, terus teman-teman nggak punya musiknya, maka teman-teman butuh seorang musik producer. Nah, musik produser ini bertugas untuk menjahit musik sesuai dengan karakter lagu teman-teman dan menentukan arah atau visi lagu ingin dibuat seperti apa. Nah, jadi musik produser ini berperan untuk mengorganize semua. Jadi mulai dari pembuatan musik, kemudian untuk mixing, untuk mastering, untuk post production. Jadi musik produser bertanggung jawab untuk mendampingi artis mulai dari proses awal sampai lagu ini selesai dan bisa dinikmati oleh audiens. Nah, setelah konten musik sudah siap, jadi biasanya produser ini yang sekaligus membuat musiknya. Jadi setelah konten musik siap, nah teman-teman baru bisa melakukan proses recording. Nah, proses recording hari ini itu banyak dilakukan di rumah. Kenapa? Karena alat-alatnya itu sudah terjangkau. Computer processing juga sudah lebih canggih daripada 20-30 tahun yang lalu. Kemudian standar kualitas yang dihasilkan sudah cukup baik. Nah, studio-studio besar yang ada sekarang ini itu cuma digunakan untuk rekaman dengan large format. Jadi misalnya kayak ya itu tadi orkestra atau big band atau keperluan musik dengan instrumen yang banyak itu biasanya dilakukan di studio recording besar. Nah, tapi kalau teman-teman cuma hanya untuk perlu merekam vokal atau instrumen, satu buah instrumen gitar atau biola atau apapun itu, teman-teman bisa lakukan itu di rumah. Dan kualitasnya juga sudah sangat bagus, asal didukung dengan equipment dan juga kondisi ruangan yang bagus juga. Nah, setelah recording, tahapan selanjutnya itu adalah editing. Bentar ya. Editing adalah proses memanipulasi data audio yang sudah direkam. Nah, editing ini meliputi dari comping atau penggabungan antar take. Jadi gini, dalam memproduksi sebuah lagu, itu biasanya penyanyi tidak bisa sekali take langsung jadi sempurna. Itu perlu dilakukan beberapa kali pengulangan. Jadi misalnya nyanyinya itu 5 kali, nah yang bagian take pertama itu kita cuma ambil baitnya aja. Yang bagian take kedua kita ambil chorusnya aja. Yang bagian ketiga kita ambil bagian ininya, bagian keempat. Nah, itu namanya teknik penggabungan itu namanya vocal comping. Sehingga nanti hasil akhir, hasil final yang kita dapat itu benar-benar hasil yang sempurna. Karena kita sudah melakukan itu tadi, berulang kali recording untuk diambil bagian-bagian yang sempurna. Nah, selain teknik comping, jadi editing ini tadi juga ada pitch correction atau pembetulan nada. Nah, itu juga setelah pitch correction kita juga ada lagi namanya audio clean up, yaitu pembersihan noise-noise yang tidak sengaja terekam pada proses recording. Nah, setelah proses recording selesai, kemudian editing selesai, kita masuk ke proses selanjutnya namanya mixing. Yang dilakukan dalam proses mixing ini adalah balancing antara semua elemen yang ada dalam produksi tersebut. Jadi itu ada bassnya, ada piano, drum, gitar, vokal, semuanya harus balance.
nggak ada yang lebih keras, nggak ada yang lebih pelan, sesuai dengan konsep yang ingin dituju. Nah, dalam proses mixing ini juga dilakukan namanya itu EQing. Jadi EQing itu adalah manipulasi frekuensi. Jadi misalnya kalau suara kita cempreng, gimana dibuat supaya lebih cempreng? Oh ya enggak lah. Kalau suara kita cempreng dibuat bagaimana supaya enggak cempreng gitu. Kalau suara kita terlalu ngebas, mungkin dikurangi supaya enggak terlalu ngebas gitu. Nah, itu namanya proses EQing. Nah, setelah proses EQing ada lagi proses compressing. Nah, compressing ini jadi gini, waktu kita seorang performer, seorang vokalis menyanyi, itu dia akan mempunyai dinamika suara pelan, keras, tergantung emosi lagu yang dinyanyikan. Nah, untuk dapat menjaga waktu dia nyanyi pelan itu tetap terdengar baik, waktu keras itu juga terdengar baik, itu dilakukan namanya proses compression. Jadi compression itu yang pelan dikeraskan, yang keras dikecilkan dikit. Gampangannya gitu. Nah, juga ada beberapa tahapan lainnya dalam mixing ini. Jadi saya ulangi lagi ya, setelah musik siap, recording, setelah recording selesai, kemudian mixing. Setelah mixing selesai, proses tahapan terakhir sebelum lagu ini didistribusikan itu adalah mastering. Nah, mastering ini bertujuan untuk membuat hasil mixing itu lebih solid dan lebih baik. Dari segi volume, dinamika, dan juga persiapan file yang dibutuhkan untuk distribusi. Nah, kalau dalam satu album terdapat misalnya 4 lagu gitu ya. Nah, proses mastering ini itu membuat volume antara 4 lagu ini supaya terdengar imbang dan sama. Gitu. Jadi enggak lagu pertama nanti volumenya pelan terus kita keraskan. Ternyata lagu kedua keras, kita jadi kaget. Gitu. Nah, nanti lagu kedua keras kita kecilkan, terus lagu ketiga pelan lagi. Nah, jadi akhirnya kita mainan volume terus sambil muter lagu. Nah, itu enggak baik. Jadi mastering itu menyeimbangkan volume-volume yang ada dalam tiap album. Itu kalau misalnya dalam satu album terdapat lebih dari satu lagu. Nah, selain itu mastering juga memberikan jeda antar lagu pertama, lagu kedua, dan seterusnya. Jadi, bentar ya. Oke. Jadi, dalam setiap album misalnya ada 4 lagu. Jarak antara lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, dan keempat, itu semua diatur dalam tahapan proses mastering. Kenapa kita perlu memberikan jeda? Ya karena telinga kita butuh istirahat. Untuk mendengarkan antara satu lagu dengan lagu lainnya, telinga kita butuh a little pause untuk mempersiapkan mempersiapkan telinga kita mendengarkan musik selanjutnya. Jadi supaya telinga kita tidak capek, itu ada proses namanya pengaturan jeda ini tadi yang dilakukan di mastering. Nah, setelah mastering selesai, teman-teman dapat satu file final, di mana satu file final ini sudah siap didistribusikan ke Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, jadi semoga ini jelas ya. Jadi tak ulangi lagi, dari awal tadi recording, setelah recording mixing, setelah mixing mastering. Sorry, setelah recording editing, setelah editing mixing, setelah mixing mastering. Jadi tahapan prosesnya seperti itu. Oke, sekarang saya lanjut ke bagian selanjutnya. Itu adalah equipment unit. Jadi teman-teman bisa pakai either itu PC atau Mac atau tablet, terserah. Ini adalah alat utama yang dibutuhkan untuk recording secara digital. Saya yakin semua pasti punya, dan kalau nggak punya, pasti punya mobile phone. Nah, mobile phone ini pun bisa digunakan untuk recording. Nah, hal ini tuh berbeda dengan 20 atau 30 tahun lalu, di mana waktu computer processing itu belum secanggih hari ini. Jadi teman-teman kalau mau rekaman, masih harus datang ke studio, terus pakai teknologi analog yang mahal, terus nggak bisa. Jadi gini, waktu dulu yang dilakukan orang-orang untuk vokal pumping, jadi vokal pumping tadi adalah yang rekaman 5 kali, terus digabung-gabungkan itu, mereka akan merekam di satu pita, kemudian pita ini dipotong manual pakai gunting, kemudian diisolasi
untuk disambung dengan bagian yang lain. Teman-teman bisa bayangkan betapa susahnya recording zaman dulu itu. Jadi ya itu sangat beda sekali kalau dibandingkan waktu hari ini. Karena waktu hari ini, pada saat sekarang ini kita cuma tinggal lihat di layar bagian mana yang mau kita potong, bagian mana yang mau tetap kita ambil, itu kemudian kita bisa menggabungkan dengan sangat mudah. Nah, karena hari ini semua komputer processing canggih, kemudian alat-alatnya juga sudah canggih, dan harga-harganya sudah mulai terjangkau, maka recording itu kebanyakan dilakukan di rumah. Oke, mana yang lebih baik, PC atau Mac atau tablet? Nah, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman cuma mau merekam lagu cover dan untuk having fun aja, punya alat sederhana berupa ponsel atau tablet, ini sudah lebih dari cukup dan dapat digunakan untuk merekam instrumen atau vokal. Hanya memang kemampuannya terbatas, tidak sepowerful kemampuan PC atau Mac atau laptop. Karena mobile phone ini bukan didesain specifically untuk recording. Jadi mobile phone ini fungsi utamanya adalah alat komunikasi, hanya dia dilengkapi dengan fitur untuk merekam, sama dengan fitur untuk mengambil gambar. Kita tidak akan pernah bisa mengcompare hasil foto dari yang diambil dari kamera DSLR profesional dengan hasil foto yang dihasilkan dari mobile device. Karena ya memang dua alat ini desain fungsi utamanya sudah berbeda. Jadi apapun yang teman-teman punya itu semua bisa digunakan untuk mulai recording. Asal jangan HP Nokia tipe 3310. Nah, kalau 3310 masih belum bisa buat recording. Lanjut. Jadi selanjutnya itu adalah audio interface atau sound card. Nah, saya menganalogikan audio interface ini seperti kamera digital. Jadi kamera digital itu menangkap cahaya dan warna untuk kemudian dikonversi menjadi data digital dan disimpan berupa file. Nah, kalau audio interface ini menangkap gelombang suara untuk kemudian dirubah menjadi gelombang elektronik dan di-convert menjadi data digital dan dapat disimpan menjadi sebuah file. Nah, range harga audio interface ini macam-macam. Jadi ada yang mulai dari 40 pound, jadi 40 pound itu kira-kira less than 800.000, sampai puluhan ribu pound atau ratusan juta. Jadi tergantung dari feature dan kemampuan yang ditawarkan. Kalau tidak punya audio interface gimana? Nggak masalah, masih tetap bisa merekam. Jadi sebenarnya tiap device yang teman-teman punya itu sudah dilengkapi dengan internal atau onboard audio interface. Nah, audio interface inilah yang dapat membuat smartphone teman-teman ini memutar lagu, dapat merekam suara, menerima atau menjawab panggilan telepon. Ya, cuma itu tadi, karena audio interface yang sudah onboard atau built-in di smartphone atau di tablet, itu kualitasnya tidak sebagus atau tidak seprofesional audio interface yang dijual terpisah, maka hasil yang direkam tidak akan bisa sebagus dengan menggunakan audio interface yang dibeli secara terpisah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oh iya, tadi saya mau menambahkan bahwa equipment sebenarnya itu hanya part of the story. Jadi yang paling penting itu kreativitas teman-teman, terus kemauan teman-teman untuk belajar terus dan mengupgrade terus kemampuan dalam bidang recording maupun dalam bidang musiknya. Nah, itu yang lebih penting. Jadi what's important is the man behind the gun. Itu quote yang saya cari dari internet kemarin. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya setelah teman-teman punya device untuk merekamnya, terus teman-teman ada audio interface atau mau pakai HP, teman-teman juga butuh mikrofon. Nah, mikrofon ini alat yang digunakan untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal elektronik. Sinyal analog ini dapat berupa suara, vokal, atau instrumen atau alat musik.
Ada dua jenis mikrofon, yaitu dynamic microphone dan condenser microphone. Jadi dynamic microphone itu, bentar ya, ini saya akan pindah ke sini biar nggak bosan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dynamic microphone itu yang ada di sebelah kiri, yang warna hitam ini. Teman-teman lihat yang kolom kanan ya. Ya, jadi dynamic microphone ini yang di sebelah kiri, kemudian condenser microphone itu yang di sebelah kanan. Nah, perbedaannya apa? Dynamic microphone sama condenser microphone. Dynamic microphone ini teman-teman pasti banyak lihat kalau digunakan waktu performance di panggung. Sedangkan mic yang sebelah kanan ini banyak orang yang bilang ini mic recording. Gitu. Padahal sebenarnya aplikasinya nggak cuma untuk recording aja, tapi most commonly used di studio. Gitu. Jadi kenapa microphone condenser ini most commonly used in studio? Karena dia memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Gitu. Jadi dia bisa menangkap suara jauh lebih banyak daripada apa yang bisa ditangkap oleh mikrofon dynamic. Itu bedanya. Nah, dengan konsep yang seperti itu, maka kalau misalnya mikrofon kondenser ini dipakai untuk aplikasi live perform, ini tidak cocok. Kenapa? Karena nanti sumber suara lain yang tidak ingin kita masukkan di mikrofon itu jadi bocor ke dalam mikrofon itu gitu. Ngomong saya kok bulat ya. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau kita pakai mikrofon kondenser di aplikasi live, nanti suara-suara lainnya selain vokalnya teman-teman itu jadi masuk juga ke situ sehingga mengakibatkan hasil suara yang kita inginkan itu jadi tidak fokus suara vokal kita aja. Jadi ada kebocoran suara drum, ada kebocoran suara gitar, ada kebocoran suara lainnya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi kenapa itu mikrofon kondenser itu jarang sekali dipakai di keperluan live performance. Nah, tapi ada juga live performance yang pakai mikrofon kondenser. Nah, biasanya live performance yang pakai keperluan mikrofon kondenser itu yang jumlah musisinya banyak, misalnya orkestra. Nah, kebanyakan kalau misalnya perform orkestra, terutama di Indonesia ya, perform orkestra supaya kita tidak menggunakan banyak mic, nah kita pakai mic condenser. Jadi untuk 10 pemain orkestra, kita cukup pakai 2 mic condenser. Jadi instead of pakai 10 mic, nah kita cukup pakai 2 mic, dan itu bisa menangkap suara semua pemainnya dengan baik. Gitu. Itu perbedaan antara mikrofon dynamic dan mikrofon kondenser. Nah, tapi di beberapa kasus ada juga kita menggunakan rekaman yang menggunakan kombinasi antara mikrofon dynamic dan mikrofon kondenser. Misalnya kita rekaman gitar. Jadi rekaman gitar itu kita bisa merekam ambience gitarnya itu menggunakan mikrofon kondenser, tapi untuk detailnya kita menggunakan mikrofon dynamic. Banyak sekali penggunaan dan kombinasi mikrofon ini yang bisa diterapkan di recording. Nah, ilmu yang mempelajari penempatan mikrofon dan lain-lain ini tadi itu bakal dipelajari di audio tadi. Jadi kalau kita kembali lagi ke topik bahasan kita yang pertama tadi, digital musik itu ada 2 MIDI dan audio. Nah, untuk mendapatkan hasil recording yang baik, nah itu kita bisa belajar di bidang audionya ini tadi. Nah, kemudian range harga mikrofon kondenser itu juga bermacam-macam. Ada yang mulai 24 pound sterling atau itu sekitar ya less than 500.000 atau ada yang sampai 2.400 pound sterling. Nah, itu tergantung mereknya. Jadi ini kalau kita lihat di sini kondenser mikrofon. Saya akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini ada yang seperti ini, dia cuma 99 pound sterling. Ada yang cuma 36 pound sterling.
Tapi ada juga yang merek ini, merek yang terkenal itu adalah merek Newman. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada yang 500, ada yang 900, dan ada juga yang 2.000 pound sterling. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Gitu. Saya rasa nggak perlu lah ya beli yang 2.000 gitu. Karena biasanya yang berani invest mikrofon seharga 2.000 pound sterling itu biasanya adalah studio recording besar di mana memang mereka harus menyediakan varian mikrofon yang banyak untuk dapat diaplikasikan dengan perekaman apapun. Jadi mereka butuh rekam vokal yang dengan karakter ini, mereka punya mikrofonnya. Mereka butuh karakter ini, mereka punya mikrofonnya. Jadi di studio besar mereka pasti provide berbagai jenis mikrofon. Oke, lanjut lagi. Ada sebuah alat yang merupakan gabungan antara mikrofon dan audio interface. Jadi teman-teman nggak perlu audio interface. Teman-teman tinggal beli satu mikrofon ini dan itu sudah langsung bisa digunakan recording dengan kualitas yang sangat bagus dan sangat profesional. Salah satu contohnya itu adalah, saya akan tunjukkan, Rode NT USB. Nah, Rode NT USB ini harganya sekitar 149 pound sterling. Jadi 149 pound sterling kira-kira less dari 3 juta. Nah, Rode ini adalah salah satu manufaktur mikrofon yang sangat terkenal dan sangat bagus. Nah, teman-teman tinggal mencolokkan Rode NT USB ini ke iPad, iPhone, Android, atau PC atau Mac. Dia multiplatform. Dan kualitasnya sangat bagus. Oke, kualitasnya sangat bagus dan bisa digunakan untuk merekam keperluan vokal atau teman-teman mau bikin podcast atau anything, ini sudah cukup sekali. Nah, kalau ada lagi yang di bawah ini, ada ini, Rode NT USB Mini. Ini harganya cuma 99 pound sterling, lebih murah. Dari 99 pound sterling itu less than 2 juta. Itu juga teman-teman bisa gunakan untuk bikin podcast, kemudian untuk bikin rekaman vokal juga bisa, rekaman instrumen juga bisa. Nah, atau juga yang lebih bagus itu mereknya ini, Apogee Microphone. Nah, Apogee Microphone ini lebih mahal. Ini harganya 318. Nah, ini tapi kualitasnya memang di atasnya Rode Microphone. Jadi dengan satu alat ini aja teman-teman sudah bisa merekam dengan baik. Tidak perlu tambahan audio interface, tidak perlu tambahan apa-apa lainnya. Oke, jadi itu tadi sekilas tentang mikrofon. Nah, sekarang saya akan lanjut tentang headphone atau speaker. Oh ya, bagaimana kalau teman-teman mau pakai mikrofon headsetnya Apple atau mikrofon headsetnya yang teman-teman bisa, yang teman-teman dapat di toko HP atau bawaan aslinya Samsung atau bawaan aslinya apa, bisa teman-teman bisa pakai itu. Tapi kembali lagi, karena fungsi utamanya mikrofon yang ada di headset itu sebenarnya adalah cuman untuk membuat kita dapat berkomunikasi lewat telepon. Jadi hasil yang didapat, hasil recording yang didapat dari recording dengan menggunakan mikrofon itu tadi tidak akan sebagus hasil yang didapat dari mikrofon profesional. Itu. Kemudian untuk headphone atau speaker. Nah, headphone itu digunakan untuk mendengar suara yang akan direkam dan juga musik pengiring. Nah, kenapa kok kita tidak mendengarkan melalui speaker? Nah, karena kalau kita mendengarkan melalui speaker, kemudian kita rekam dengan menggunakan mikrofon, suara dari speaker itu tadi akan masuk lagi ke mikrofon ini. Nah, sehingga jadinya itu tidak bagus. Kita ini aiming for get something as clean as possible. Jadi bebas dari noise.
Jadi kita berusaha mendapatkan hasil rekaman itu yang apa ya, yang bebas noise dan yang kualitasnya sangat bagus. Gitu. Nah, speaker digunakan sebagai media untuk memonitor hasil recording. Nah, speaker ini yang digunakan di dalam dunia ini namanya adalah speaker studio recording monitor. Nah, speaker monitor ini digunakan untuk menampilkan frekuensi respon yang rata. Jadi di studio recording monitor itu tidak ada setelan untuk bass, setelan untuk treble yang biasa teman-teman temukan di speaker-speaker lainnya. Kenapa kok itu tidak ada setelannya kayak gitu? Karena ini adalah alat ukur kita, ini adalah benchmark instrumen kita. Waktu kita memixing musik kita di speaker ini, itu hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan di sistem lainnya. Jadi kalau kita merasa, oh bassnya sudah cukup di sini, waktu diputar di sistem lain, di mobil, atau di tape kompo, atau di mana, hasilnya bassnya juga akan tetap. Nah, sedangkan kalau misalnya speakernya teman-teman punya settingan bass, nah, waktu kita merasa bassnya cukup, itu kan bias. Jadi biasanya karena ternyata bassnya cukup ini karena teman-teman sudah men-setting bassnya supaya lebih dominan daripada frekuensi lainnya. Gitu. Sehingga sehingga hasil yang dihasilkan waktu kita putar di mobil atau di sistem lain adalah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Loh, ini kok bassnya jadi kurang, padahal di speakerku sendiri kok enak. Gitu. Nah, ternyata karena adalah speakernya teman-teman sudah disetting, bassnya sudah enak, treble-nya sudah enak. Nah, speaker monitor itu mereproduksi frekuensi secara jujur tanpa ada settingan bass, tanpa ada settingan treble dan lain-lain, sehingga ya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang keluar di speaker ini pasti aman jika diputar di sistem lainnya. Gitu. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah software. Jadi software yang digunakan untuk merekam tracking atau overdub itu ada banyak. Ada GarageBand, kalau teman-teman pernah dengar. Ada Logic Pro, ada Pro Tools, ada Cubase, ada Ableton. Nah, khusus untuk GarageBand sama Logic Pro ini tersedia hanya di platform Apple. Jadi selain Apple tidak bisa mengakses GarageBand atau Logic Pro. Tapi untuk Pro Tools, Ableton, Cubase ini tersedia dalam multi-platform. Jadi teman-teman bisa pakai software sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mana. Nah, prinsip utamanya software ini semua sama. Jadi dia bisa merekam multi-track atau overdub atau berlayer-layer itu tadi. Cuman fitur unggulannya itu yang beda. Jadi kalau Pro Tools itu fitur unggulannya adalah di editing audio. Sehingga software Pro Tools ini adalah menjadi sebuah software standar yang digunakan di studio recording besar. Jadi Pro Tools itu lebih fokus di audio editing. Kalau Cubase, karena saya sendiri pakai Cubase, itu dia fokusnya di pembuatan musik atau MIDI-nya. Gitu. Dengan kalau untuk Ableton itu lebih fokus untuk membuat sound-sound modern yang banyak dipakai di lagu-lagu hari ini. Jadi software itu tadi yang dapat merekam multi-layer atau multi-track itu tadi kita namakan DAW. Jadi DAW ini adalah kepanjangannya Digital Audio Workstation. Nah, selain DAW, juga ada berbagai macam software yang dapat digunakan untuk memanipulasi data audio. Seperti software untuk pitch correction, atau sering kita dengar dengan namanya itu Auto-Tune. Atau juga software untuk simulasi ruang atau reverb. Nah, software simulasi ruang ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman nyanyi di kamar tidur, kemudian kita beri reverb, itu suaranya bisa kayak teman-teman nyanyi di hall, Sydney Opera House. Gitu. Atau teman-teman bisa kasih reverb supaya suasananya itu bisa seakan-akan kita lagi nyanyi di Royal Albert Hall supaya keren gitu.
Nah, reverb itu adalah simulasi ruang di mana dilakukan perhitungan matematis jarak antara sumber bunyi dengan pantulan dan reflection line yang terjadi sampai di telinga kita, itu semua dilakukan dengan software yang namanya reverb itu tadi. Nah, kemudian ada lagi software yang untuk apa ya? Untuk simulasi efek gitar. Jadi misalnya teman-teman main gitar elektrik, kemudian butuh efek distorsi, kemudian butuh efek delay, reverb, dan lain sebagainya, itu ada juga software yang bisa digunakan untuk mensimulasikan efek-efek itu tadi. Oke, kurang lebih sampai di situ. Jadi saya ulang sedikit lagi, equipment yang teman-teman butuh, pertama yaitu tadi PC, Mac, atau tablet sebagai media penyimpan utamanya, kemudian audio interface, mikrofon, atau mikrofon yang sudah dilengkapi audio interface, juga software. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma punyanya headset, bisa tetap, jangan khawatir. Tetap teman-teman lakukan perekaman itu, cuman ya memang bicara soal kualitas, pasti kualitasnya berbeda. Tapi yang penting adalah teman-teman start dulu, mulai dulu. Jangan terhalang oleh equipment. Karena equipment itu kita bisa beli later kalau kita sudah mulai punya audience, kita sudah mulai banyak dikenal, kita bisa mulai upgrade quality step by step. Gitu. Oke, saya lanjut selanjutnya itu ke your first recording. Nah, jadi your first recording ini yang perlu dia perhatikan teman-teman apa waktu memulai pertama kali recording. Pertama itu adalah ambience atau ruangannya teman-teman. Yang harus diperhatikan sebelum mulai rekaman instrumen atau vokal adalah usahakan sebisa mungkin teman-teman itu merekam di ruangan yang bebas gema dan bebas noise. Noise itu seperti suara kipas angin, tukang bakso lewat, atau ada anjing gonggong, atau adik kecil nangis minta beli permen. Nah itu usahakan itu nggak ada gangguan kayak gitu. Nah, perhatikan juga material-material yang terdapat di ruangan itu. Apakah sifatnya itu sound reflektif atau sound absorbent. Jadi material yang bersifat sound reflektif itu keramik. Nah, ini menjelaskan kenapa kalau kita biasanya nyanyi di kamar mandi terdengar suaranya lebih enak. Karena mantul-mantul dari keramiknya itu. Nah, itu juga kenapa fenomena banyak orang nyanyi di kamar mandi. Gitu. Tapi untuk merekam, kita harus menghindari pantulan-pantulan suara itu tadi. Jadi material-material yang bersifat sound reflektif itu antara lain itu kaca, keramik, atau besi. Jadi material-material ini banyak banyak memantulkan sound sehingga nanti hasil yang didapat dari recording di ruangan yang banyak mengandung elemen ini tidak bagus. Nah, material yang bersifat sound absorbent itu kasur, karpet, atau selimut, bantal, guling, dan juga baju kotor yang digantung dekat lemari. Gitu. Nah, itu makanya kalau teman-teman lihat gambar saya di sini, itu dia berusaha mematikan pantulan-pantulan yang ada di sekitar itu dengan pakai selimut warna ungu ini. Supaya hasil rekaman yang didapat itu lebih fokus dan lebih baik. Jadi ambience atau room ini adalah salah satu faktor utama untuk menghasilkan rekaman suara yang bersih dan baik. Di studio profesional, treatment untuk menghasilkan gema ruangan ini itu dilakukan dengan sangat detail, menggunakan alat kalibrasi dan dengan perhitungan matematis. Tujuannya apa? Supaya rekaman yang kita dapat itu minim pantulan, minim gema. Nah, nanti gemanya bisa kita simulasikan dengan reverb itu tadi. Begitu. Semoga jelas. Kemudian lanjut. Jadi selanjutnya adalah posisi mikrofon. Jadi posisi mikrofon ini juga harus diperhatikan. Posisi yang baik dalam merekam itu adalah, kalau untuk vokalis saya suggest untuk berdiri. Karena waktu vokalis berdiri, diafragma ini itu lebih bisa menghasilkan banyak lebih bisa menghasilkan banyak udara, teman-teman bisa menyanyi lebih maksimal, dan hasil recording yang dihasilkan pasti akan lebih baik kalau untuk vokalis. Nah, jarak antara mikrofon dan
mulut itu sebisa mungkin 1 jengkal. 1 jengkal ini itu jarak antara mikrofon dan mulut, dan dibatasi di tengah-tengahnya dengan pop filter. Nah, pop filter itu apa? Pop filter itu kalau teman-teman pernah lihat, itu saya akan tunjukkan di sini. Nah, ini adalah pop filter. Nah, pop filter ini gunanya apa? Pop filter ini gunanya untuk menghilangkan bunyi konsonan. Jadi b, f, dan bunyi-bunyi lain yang terekam karena tingkat sensitif mikrofon kondenser yang tinggi itu tadi. Nah, selain itu, pop filter ini juga digunakan untuk menyaring droplets yang mungkin terbang melayang-layang menempel pada mikrofon. Jadi for hygiene sake, jadi teman-teman bisa menggunakan pop filter ini. Nah, yang perlu diingat teman-teman jangan pernah sampai menggunakan pop filter yang bentuknya bulat. Coba saya cari ada nggak ya? Microphone filter. Font. Kelihatannya kok enggak. Nah, ini. Jadi, teman-teman sebisa mungkin jangan menggunakan filter yang berupa spons bulat kayak gini ini. Karena ini nanti akan mempengaruhi hasil rekaman. Jadi, karena yang disaring itu terlalu banyak, suara yang teman-teman dapat, hasil rekaman suara yang akan teman-teman dapat itu nanti jadi mumbling, terus enggak clear, terus juga tidak, hasilnya jadi mudi. Karena frekuensi high, frekuensi tinggi itu kebanyakan disaring terlalu banyak oleh filter yang modelnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau pop filter, karena ini berupa kain sangat tipis, jadi dia cuman memfilter frekuensi yang nggak perlu aja. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Selanjutnya ini adalah clipping. Nah, clipping ini apa? Clipping itu bahasa umumnya itu pecah atau jembret. Nah, ini adalah poin di mana suara yang kita rekam mencapai peak dari kemampuan soundcard untuk menangani dinamika volume. Yang terjadi vokalnya itu jadi pecah atau terdengar tidak bagus gitu ya, atau tidak mulus. Nah, itu menjadi cacat kualitas. Di setiap soundcard profesional itu selalu ada indikator volume mikrofon yang akan menyala kalau terjadi clipping. Nah, yang harus dilakukan apa kalau terjadi clipping? Nah, yang harus dilakukan adalah volume mikrofonnya dikecilkan sampai waktu teman-teman nyanyi pada dinamika paling keras. Jadi dinamika paling keras itu biasanya terjadi waktu chorus. Nah, itu lampu clippingnya nggak nyala. Nah, itu berarti sudah aman. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai ini aja, pakai nggak punya soundcard, cuman pakai headsetnya, headphone atau anything, nah teman-teman juga masih bisa memonitor clipping ini dari software yang teman-teman gunakan. Jadi nanti di situ kalau sudah mencapai lampu merah, berarti either itu device-nya harus dimundurkan sedikit, kalau teman-teman pakai mikrofon onboard-nya, atau kalau pakai mikrofon headset, teman-teman harus mengurangi sedikit volumenya teman-teman nyanyi. Gitu. Oke. Selain clipping, kemudian yang penting adalah takes. Jadi seperti saya sudah bahas sebelumnya tadi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, biasanya perekaman itu dilakukan beberapa kali, kemudian dipilih bagian yang terbaik untuk bisa digabungkan bersama. Nah, teknik ini tadi juga berlaku untuk instrumen. Jadi nggak hanya vokal aja. Jadi instrumen misalnya teman-teman main gitar, oh ternyata chordnya salah. Nah, bisa dipotong dari yang chord salah, kemudian disambung dari bagian itu. Nah, hal ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau live. Kalau live sampai tengah salah, ya harus ulang lagi dari depan. Nah, itulah bedanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah editing. Jadi editing yang sangat umum dilakukan pada rekaman vokal itu adalah pitch correction. Jadi pitch correction ini digunakan untuk membetulkan pitch atau nada yang fals. Ada dua jenis pitch correction yang umum dipakai.
Yang pertama itu auto correction atau sering kita dengar namanya autotune, dan manual correction, di mana tiap nada dan tiap kalimat yang teman-teman nyanyikan itu diatur, di adjust sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, tujuannya apa? Lebih bagus mana, autotune atau manual correction? Pasti lebih bagus manual correction. Karena kita benar-benar tahu mana yang harus dibetulkan dan mana yang tidak harus dibetulkan. Sehingga hasil yang didengar itu lebih terdengar natural. Kalau autotune kadang ada bagian yang mungkin nggak perlu dibetulkan, tapi karena kita set modenya sebagai automatic, jadi dia membetulkan nada itu sehingga hasilnya tidak natural dan terlihat seperti robot nyanyinya gitu. Dan people can easily spotting like, oh kamu pakai autotune ini gitu. Nah, salah satu keunggulan lain dari autotune ini atau pitch correction ini adalah membuat semua orang dapat bernyanyi dengan indah di studio rekaman gitu. Jadi semua bisa jadi penyanyi asal pakai autotune gitu. Nanti pokoknya jangan live perform. Nah, nanti kalau live perform ketahuan nanti. Gitu. Oke? Nah, lanjut lagi, ini yang terakhir tips dari saya. Jadi finding a backing tracks. Jadi buat teman-teman yang mau mengcover lagu tapi tidak bisa memainkan alat musik, bisa mencari backing track. Jadi backing track ini lagu tanpa vokal. Jadi itu banyak tersedia di YouTube. Jadi keywordnya itu judul lagu spasi karaoke, atau judul lagu spasi piano instrumental, atau judul lagu spasi gitar instrumental. Itulah. Misalnya sekarang lagu yang lagi saya kasih contohnya di YouTube. Lagu yang lagi booming sekarang kan Lati piano instrumental. Nah, ini ada banyak di sini. Nah, ini teman-teman bisa pakai buat mengcover lagu. Jadi either teman-teman mau nyanyi, mau main biola, mau main gitar, itu kita bisa pakai yang sudah disediakan ini. Ini buat yang nggak bisa main alat musik. Yang bisa main alat musik boleh, main sendiri boleh. Kemudian dari yang ini, dari video YouTube ini, teman-teman bisa convert menjadi MP3 atau M4A. Nah, itu teman-teman butuh satu website lain, satu service lain, namanya Y2Mate. Jadi Y2Mate itu tujuannya untuk mengconvert file video ini tadi menjadi MP3. Nah, kemudian setelah jadi MP3, teman-teman bisa masukkan itu ke software untuk kemudian teman-teman bisa rekam vokal atau rekam instrumen on top of it. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan waktu teman-teman membuat cover pakai kontennya orang lain, itu teman-teman harus pastikan bahwa ya teman-teman mendapat izin dari pembuat konten untuk dipakai ulang sebagai cover atau tujuan non-komersil lainnya. Jadi kalau teman-teman membuat cover pakai kontennya orang lain, kemudian diupload di YouTube, itu bisa mendapatkan konten claim atau copyright, kalau copyright strike enggak lah, konten claim. Nah, kalau konten claim ini berarti yang punya konten tidak bersedia lagunya dipakai untuk cover lagi, gitu. Nah, jadi itu biasanya ada di deskripsi videonya, teman-teman lihat aja. Nanti itu bisa, pokoknya yang harus diperhatikan apakah konten ini boleh dipakai ulang atau enggak. Jadi itu salah satu tips untuk finding backing tracks. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Oke. Kemudian lanjut uploading your cover to social media. Jadi uploading your cover to social media. Bisakah lagu cover yang dibuat menggunakan musik backing track di-upload ke sosial media?
Oh, sangat bisa. Asalkan untuk tujuan non-komersil dan juga disertai dengan mematuhi peraturan-peraturan yang diterapkan di setiap platform sosial media. Jadi untuk YouTube, itu biasanya konten yang dibuat dengan menggunakan musik dari kreator lain, misalnya saya mengcover Lati pakai pianonya orang lain tadi, itu tidak bisa dimonetize. Alias teman-teman nggak bisa dapat uang dari konten itu. Dana yang didapat dari monetize itu tadi masuk ke kreator konten original atau pencipta lagu sesuai dengan kesepakatan apa yang dibuat oleh pemilik konten original. Nah, untuk Instagram itu lebih fleksibel. Karena Instagram ini bukan platform yang memiliki sistem monetizing konten. Nah, Facebook dan lain-lain juga lebih gampang. Jadi yang paling susah itu adalah YouTube sih, karena YouTube punya aturan yang sangat ketat untuk konten-konten yang diunggah ke platform mereka. Nah, selanjutnya kalau teman-teman punya konten dari pihak lain, jangan lupa untuk memberikan kredit atas pemakaian musik atau konten yang teman-teman pakai di cover tersebut. Jadi misalnya teman-teman bikin cover Lati, pakai pianonya si Sevan gitu misalnya. Jangan lupa nanti waktu di YouTube covernya itu tadi disertakan di video deskripsinya bahwa piano by Sevan. Terus apa by siapa gitu. Karena itu penting untuk untuk appreciate karena kita sudah pakai karyanya mereka juga gitu. Terus kemudian yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah release your song on streaming platform. Jadi apakah cover song itu boleh dirilis ke streaming platform seperti Spotify, Apple Music, iTunes, Joox, dan lain-lain? Bisa, boleh. Dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah teman-teman harus membayar royalti kepada pencipta lagu asli. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengcover lagunya Ed Sheeran misalnya, nah teman-teman harus membayar, karena Ed Sheeran merupakan penulis lagunya, teman-teman harus membayarkan royalti atas pemakaian lagu Ed Sheeran ini sebagai covernya teman-teman. Berapa harga royalti yang dibayarkan? Mahal nggak? Harga royalti yang dibayarkan itu $1 per bulan. Dan harus dibayarkan selama 12 bulan di depan. Jadi untuk mengcover satu lagu secara legal dan teman-teman bisa upload di Spotify, teman-teman harus membayar $12 selama setahun kepada Ed Sheeran. Gitu. Bagaimana cara kita kasih $12 kepada Ed Sheeran? Itu ada website, ada platform-platform yang menyediakan layanan untuk istilahnya cover song clearing. Jadi cover song clearing kita submit lagu original by siapa, terus kemudian ini akan kita cover dan kita bayarkan sejumlah $12, kemudian dengan berdasarkan itu kita sudah legal dan kita sudah bisa mengcover lagunya Ed Sheeran versi kita sendiri. Nah, bagaimana dengan lagu-lagu Indonesia? Lagu-lagu Indonesia, nah karena di lagu Indonesia ini cukup industri musik di Indonesia ini legalnya itu kurang mendapat perhatian. Jadi untuk mengcover lagu Indonesia dan bisa diupload ke Spotify ini lebih sulit. Lebih sulit karena kita harus mengkontak penulis lagunya sendiri dan kita harus menanyakan harganya berapa dan kemudian kita harus mendapatkan surat hitam di atas putih dari penulis lagunya yang menyatakan bahwa memberikan izin kepada kita untuk menggunakan lagu ini dengan keperluan cover, baru kita secara legal kita berhak untuk menaruh lagu itu di Spotify. Kalau YouTube gimana? Kalau YouTube nggak masalah. Karena YouTube nanti kalau misalnya kita mengcover lagunya Tulus atau kita mengcover lagunya Raisa, kita cukup menambahkan judul lagu, kemudian cover by di belakangnya, karena kita tidak mendapatkan uang dari situ. Dan kembali lagi, cover yang kalian buat di YouTube atas konten orang lain, misalnya Tulus atau Raisa atau Afgan atau Rosa atau lain-lainnya, itu tidak bisa dimonetize.
Karena pemegang royalti utama dari lagu ini adalah pencipta lagunya. Jadi pencipta lagunya yang akan mendapatkan uang dari view YouTube yang teman-teman dapatkan. Gitu. Jadi itu tadi sekilas gambaran soal cover song. Bagaimana kalau teman-teman mau membuat cover song dan ingin diupload di YouTube atau di Spotify dan lain-lain. Nah, kemudian syarat lainnya apa? Syarat lainnya adalah teman-teman harus menggunakan konten musik asli bikinan teman-teman. Bukan ngambil dari YouTube, bukan ngambil dari source-source lain. Jadi khusus untuk Spotify, itu musiknya harus teman-teman bikin sendiri. Nggak bisa teman-teman ngambil dari YouTube, kemudian teman-teman nyanyi on top of it, terus di-upload ke Spotify. It would not be possible. Jadi untuk Spotify, teman-teman harus mempunyai konten musik sendiri. Nah, persyaratan lain juga harus dipenuhi, jadi teman-teman harus punya istilahnya album artwork. Jadi album artwork itu kayak teman-teman lihat yang di sini. Ini ada foto cewek, foto artis Her ini. Nah, itu ada albumnya. Terus kemudian nanti kalau teman-teman buka Spotify, open my Spotify. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat ini di sini. Nah, ini namanya kalau kotak ini kayak gini, ini namanya album artwork. Jadi istilahnya ini apa ya? Gambar lagunya teman-teman, gitu. Nah, teman-teman harus punya album artwork ini untuk bisa submit lagu ke Spotify. Nah, caranya gimana masukkan lagu ke Spotify? Jadi teman-teman itu perlu satu pihak yang dinamakan agregator. Yang lagi sini, agregator itu apa? Agregator ini pihak penengah antara kita dan streaming platform, atau boleh dibilang distributor lah. Banyak sekali jasa agregator yang tersedia online, mulai dari yang berbayar sampai gratis. Nah, masing-masing itu punya aturan main sendiri. Jadi teman-teman harus pastikan dulu baca aturan mainnya sebelum menggunakan jasa agregator tersebut. Ada agregator yang mendistribusikan musik secara gratis atau cuma-cuma. Nah, itu websitenya namanya Amuse, A-M-U-S-E. Coba saya tunjukkan di sini. Musik. Ya. Jadi Amuse ini teman-teman bisa pakai website ini untuk memasukkan lagu ke Spotify secara gratis. Gitu. Jadi ada dua plan di sini, ada dua plan, ada Amuse Free atau Amuse Pro. Amuse Pro teman-teman harus bayar 5 USD per bulan. Nah, ini perbedaannya apa? Teman-teman bisa baca di sini. Ada juga agregator yang berbayar per tahun. Misalnya itu DistroKid. Nah, di DistroKid ini teman-teman harus bayar tapi sistemnya tahunan. Jadi teman-teman bayar setahun misalnya $20, kemudian teman-teman bisa masukkan lagu di Spotify, Apple Music, dan semuanya. Jadi sekali teman-teman memasukkan lagu ke DistroKid yang akan mendistribusikan ke semua platform itu tadi. Nah, ada juga yang hitungannya per lagu. Jadi per lagu itu misalnya $5, tapi ya cuma teman-teman bisa masukkan satu lagu itu. Untuk lagu selanjutnya bayar $5 lagi. Tapi kalau DistroKid tadi $20, selama setahun teman-teman bisa submit as many as possible untuk bisa didistribusikan ke streaming platform tadi yang lain. Nah, kemudian pertanyaan yang menarik, kita bisa dapat uang nggak dari Spotify, dari Apple Music, dan lain-lain? Bisa, tapi ya nggak banyak. Jadi, satu stream di Spotify itu nilainya 0,00437. Banyakan nolnya daripada angkanya. Jadi 1000 stream di Spotify, jadi kalau teman-teman bisa menghasilkan 1000 stream di Spotify, itu teman-teman bakal dapat uang $4,37. Atau kalau dirupiahkan ya sekitar 62.500. Jadi kira-kira buat beli pulsa aja nggak cukup. Jadi gini, Spotify hari ini itu digunakan sebagai
apa ya, ajang eksistensi bahwa teman-teman ini adalah artis dan teman-teman punya karya di Spotify. Gitu. Tapi di sini tidak bisa mendapat uang yang ya kita nggak bisa dapat even decent amount of money, kita nggak bisa dapat dari Spotify. Gitu. Kalau di YouTube lebih berpeluang mendapatkan uang karena YouTube ya karena memang YouTube itu base-nya adalah monetizing platform. Kalau videonya teman-teman berhasil meraih sekian juta view, channelnya teman-teman berhasil meraih sekian hours of watch, nah nanti bisa ada perusahaan yang tertarik menaruh iklan di videonya teman-teman. Nah dari iklan itulah teman-teman bisa mendapatkan uang seperti Atta Halilintar. Begitu. Oke, kira-kira sampai di situ. Kemudian sekarang saya buka session Q&A. Siapa yang mau tanya boleh, atau mau konsultasi soal keuangan, karir, atau asmara juga mungkin juga boleh. Atau ini tadi ada yang chat ini tadi ya. Makasih Kak Sevan. Sama-sama. Sebelum Q&A kita mau foto dulu ya. Boleh. Jadi share screen-nya dimatiin dulu Kak. Share screen-nya oke. Yang mau muncul mukanya boleh dinyalain kameranya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ayo. Sudah? Sudah. Oke deh, bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke deh. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditaruh di kolom chat aja ya. Pertanyaan pertama dari Faika nih Kak. Kak Sevan, saya main ukulele tapi punya pocket kamera dan HP buat rekam. Sering banget bunyi ukulelenya jadi berdengung gitu. Kurang enak didengar. Kira-kira ada tips supaya nggak berdengung nggak? Atau mungkin saya perlu equipment yang lebih profesional? Thank you. Sebelum kita ngomong soal hasil rekaman, kita harus pastikan dulu bahwa ruangan yang kita pakai itu tidak ada gemanya. Jadi dengung ini tadi bisa terjadi karena ruangan atau juga bisa terjadi karena equipment yang dipakai gitu. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa ruangannya aman, nah berarti ini dari equipment. Cara ngetesnya sih gampang. Coba aja rekam pakai equipment lain, misalnya pakai iPad atau misalnya kalau punya HP-nya teman lain, coba didengarkan pakai teman lain. Hasilnya sama apa enggak? Kalau misalnya hasilnya yang pakai digital kamera lebih berdengung daripada yang pakai device lain, berarti masalahnya ada di device kamera ini. Gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya menyarankan bahwa untuk membuat cover yang baik atau bagus itu, audio direkam terpisah dengan video. Jadi audio direkam dulu, kemudian setelah audio direkam, baru kita rekam video. Jadi kita tinggal nyanyi sama pura-pura, gitu. Nah itu hasilnya pasti jauh lebih bagus. Gitu. Karena itu tadi, karena kalau kita rekam pakai video, itu kan istilahnya konsepnya jadi live recording. Kalau kita di tengah lupa lirik, nah, kita harus ulangi lagi dari pertama. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita overdub recording, kita bikin dulu rekamannya sampai sempurna, baru kita tinggal action aja sekali di depan kamera, nah itu lebih gampang. Gitu. Jadi mesti dipastikan dulu, jawaban saya mesti dipastikan dulu itu dengungnya itu dari ruangan atau dari equipment. Gitu. Sip. Ini dari Ramandika. Mau nanya Mas, menurut pribadi Mas, lebih suka penyanyi yang jangkauan suaranya lebar atau penguasaan suaranya yang bagus? Penyanyi yang jangkauannya suaranya lebar atau penguasaan suaranya yang bagus? Tergantung sih ya. Jadi kalau saya
setiap penyanyi pasti punya karakter sendiri gitu. Jadi karakter penyanyi itu ada yang seperti Rahma jika bilang, ada yang range suaranya itu lebar. Jadi range suaranya dia bisa mencapai nada yang sangat rendah sampai nada yang sangat tinggi. Tapi ada juga yang bisa menguasai, membawakan lagu itu dengan apa ya? Dengan enak didengar, terus dengan apa ya? Dengan dia bisa memberikan nyawa lebih kepada lagu itu. Nah, di sini tugas utama seorang produser adalah dia harus mengerti visinya. Jadi kalau lagu ini dibuat untuk menonjolkan skill, maka kita perlu penyanyi yang bisa menguasai range nada-nada tinggi atau nada-nada rendah. Sedangkan kalau lagu ini kita butuh untuk dinikmati santai gitu, nah itu kita butuh penyanyi yang lebih bisa menguasai berbagai macam genre lagu. Gitu. Atau juga kita bisa combine keduanya. Jadi di satu saat kita lagu itu bisa dinikmati, tapi di satu saat juga tetap menonjolkan skill yang dipunyai dari seorang penyanyi itu. Gitu. Siap. Ini dari Pak Ibrahim. Wah, iya. Perbedaan nggak dalam pengalaman Mas di pola kerja musisi atau produser di Indo dan di Inggris? Sebenarnya gini, kalau pola kerja di Indo sama di Inggris sama aja. Jadi pola kerja yang utama dari dunia entertainment adalah musisi atau artis tidak suka diatur. Jadi mereka tidak suka bangun pagi biasanya, kemudian mereka tidak suka sama aturan, terus mereka kebanyakan suka molor deadline, terus mereka kebanyakan kayak gitulah. Cuma enggak semua, dan saya enggak termasuk yang itu. Gitu. Jadi kebanyakan musisi ya karena artis apa ya? Artis itu lebih suka dengan kebebasan. Jadi artis itu lebih suka dengan apa namanya, segala sesuatu yang tidak diatur dan di mana mereka bisa mengekspresikan dirinya. Nah, jadi kebanyakan yang terjadi kalau di dunia ini, jadi kita tidak bisa strict to the rules very strictly gitu. Kita harus bisa fleksibel, terutama kalau bekerja sama dengan artis gitu. Kalau artisnya pada waktu hari recording dia lagi nggak mood, ya kita nggak bisa paksakan itu. Karena dalam dunia ini kita berhubungan erat bukan cuma dengan aturan, tapi juga dengan rasa yang ada di hati. Gitu. Karena kalau kita tidak bisa delivering rasa apa yang ada di hati ini tadi, karyanya juga nggak akan bisa dinikmati dengan baik di telinga audiens gitu. Oh, waduh. Iya. Jadi tapi kalau secara umum proses yang kita lakukan sama sih. Jadi mulai dari awal itu brainstorming soal konten, soal material, kemudian developing music, setelah developing music recording, setelah recording, mixing, mastering, nah itu semuanya prosesnya sama di Indonesia maupun di sini sama. Gitu. Dan ya kalau kita bicara soal kualitas, sebenarnya musisi Indonesia tidak kalah dengan dibandingkan musisi di Inggris. Justru di sini saya merasa mempunyai sebuah keuntungan karena saya banyak bekerja sama dengan musisi-musisi di Indonesia yang skillnya itu juga tidak kalah dengan musisi-musisi di sini. Nah, tapi cuman mereka belum mendapat exposure secara internasional gitu aja. Gitu. Ada yang lebih rewel nggak sih, Kak? Kayak musisi di Indo lebih cerewet atau Inggris lebih cerewet? Sebenarnya kalau lebih cerewet atau enggak sih, semua rata-rata cerewet sih ya. Jadi semua rata-rata cerewet, tapi cerewet ini dalam artian positif karena kita kepingin hasil recording yang terbaik, kita kepingin hasil recording yang maksimal, jadi kita kepingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu. Satu lagi kalau musisi di Inggris, musisi di sini itu mereka lebih berani bereksperimen. Jadi mereka misalnya main gitar di kamar mandi terus direkam gitu. Mereka lebih berani eksperimen dan mereka lebih
berani mencoba hal-hal yang baru. Gitu. Sedangkan kalau di Indonesia sih, saya lihatnya kalau misalnya ada musisi yang rekaman di gitar, ada musisi yang rekaman main gitar di kamar mandi, terus diupload ke Instagram. Nah, reaksinya biasanya dibully, iki opo iki rekaman koyo ini. Biasanya gitu. Iya. Ini dari Ramandika lagi. Kalau untuk orang upload lagu versi instrumental di YouTube, kayak Sung Ha Jung, itu bayar royaltinya cukup ke pembuat lagu? Atau mungkin harus bayar ke Sung Ha Jung juga? Oke, kalau misalnya gini, jadi kalau royalti, yang dilindungi royalti di YouTube itu cuma dua. Jadi royalti atas material original atau lagunya, dan royalti atas penggunaan audio masternya. Jadi misalnya gini ya, ada lagu Michael Jackson. Jadi lagu Michael Jackson Heal the World itu diciptakan oleh Michael Jackson misalnya. Kemudian lagu ini di cover atau diaransemen ulang oleh Ahmad Dhani misalnya gitu ya. Nah, kemudian Sung Ha Jung mengaransemen lagu Heal the World ini versi Ahmad Dhani. Nah, ya yang dia harus bayar ini ke siapa? Ke Ahmad Dhani atau ke Michael Jackson? Yang harus dia bayar ini adalah hak untuk penggunaan lagu kepada Michael Jackson. Karena aransemen ini itu masih jadi wilayah abu-abu di YouTube. Jadi aransemen, misalnya aransemen Ahmad Dhani membuat aransemen lagu Heal the World versi dangdut. Nah, kemudian kita mau mengcover, Sung Ha Jung mengcover versi dangdutnya ini tadi. Nah, Sung Ha Jung cuma perlu membayarkan royalti atas pemakaian konten original dari Michael Jackson ini tadi, tanpa harus membayar apa-apa ke Ahmad Dhani. Gitu. Tapi sekali lagi, kalau itu hanya digunakan untuk cover YouTube, maka itu tidak perlu membayar apapun. Hanya perlu disertakan aja Heal the World, Michael Jackson, Ahmad Dhani cover. Nah, kayak gitu sudah aman, tidak masalah. Loh, itu kalau kita upload ke YouTube, kan cover Ahmad Dhani aransemen. Ini nih kita dapat bayaran nggak sih? Kenapa? Kita dibayar juga kan kalau untuk streamingnya? Tergantung. Jadi tergantung kalau misalnya, jadi waktu ini di cover sama Ahmad Dhani versi dangdut itu tadi, itu pun Ahmad Dhani biasanya tidak bisa mendapatkan uang dari konten yang sudah diupload. Karena pemilik konten aslinya kan Michael Jackson. Jadi yang mendapat uang itu ya Michael Jackson tadi. Gitu. Jadi Ahmad Dhani tidak membayar apa-apa ke Michael Jackson dan juga tidak mendapat apa-apa dari konten yang dia cover sebagai lagunya Michael Jackson itu tadi. Oke deh. Terakhir nih Ramandika ya. Kalau memproduksi lagu betul-betul independen, dari nulis lirik, nyanyi, kompos lagu, terus diupload di YouTube, menurut pribadi Masnya bisa nggak? Sangat bisa sekali. Jadi justru yang disarankan adalah teman-teman punya original konten, kemudian teman-teman bisa main sendiri, terus kemudian teman-teman upload di YouTube. Nah, itu sangat disarankan karena teman-teman ketika nanti teman-teman mulai rutin membuat konten. Jadi yang paling penting di sini adalah konsistensi. Jadi bukan hari ini bikin terus nanti vakum 2 tahun keluar lagi. Nanti vakum lagi 5 tahun keluar lagi gitu. Nah, yang penting itu konsistensi. Jadi untuk building audience itu konsistensi. Jadi teman-teman hari ini upload, nanti 2 minggu kemudian upload lagi, 2 minggu kemudian upload lagi. Jadi itu lebih apa ya? Lebih bisa mendapatkan audience daripada teman-teman uploadnya itu vakumnya panjang gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya konten, kalau misalnya konten pribadinya atau konten yang teman-teman tulis itu nggak bisa rutin, misalnya setiap 2 minggu selalu bikin konten pribadi, which is itu very challenging. Nah, teman-teman bisa akalin dengan cara misalnya 2 minggu pertama ini konten cover. Terus kemudian nanti kalau sudah mulai ada yang nonton, nanti baru kita bikin konten yang original punya kita sendiri. Kemudian nanti bikin konten cover lagi, kemudian bisa diselang-seling seperti itu. Ini dari Dito.
mungkin bisa kasih tips untuk memilih DAW dan plugins untuk bikin cover, vokal, dan gitar akustik. Oke, tips untuk memilih DAW dan plugin. Oke, gini. Jadi memilih DAW itu pilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman butuh yang murah, butuh yang gratis, cari yang sesuai itu. Yang murah atau yang gratis gitu. Yang murah itu ada yang kalau teman-teman beli audio interface itu DAW-nya dikasih gratis. Gitu. Ada yang kayak gitu. Atau juga teman-teman bisa cari di internet yang harganya murah-murah, itu teman-teman bisa pakai. Nah, kalau kita ngomong soal DAW plugin, memilih DAW. Nah, memilih DAW ini sebenarnya tergantung. Jadi gini, DAW ini saya pakai beberapa DAW, saya pakai Cubase, saya pakai Pro Tools, saya pakai Ableton. Nah, ini tergantung dari kebiasaannya teman-teman. Jadi sama kayak kalau teman-teman karena sistem utamanya itu sama, hanya caranya yang digunakan itu berbeda. Ketika teman-teman switching antar DAW, itu nanti mesti belajar lagi. Oh, ini caranya kalau mau merekam kayak gini gimana. Kalau di sana saya sudah hafal caranya merekam kayak gini, langkah-langkahnya A, B, C. Nah, sedangkan di sini itu caranya beda. Tapi yang penting konsepnya di kepala sudah tahu apa yang mau direkam, dan cuma caranya itu yang beda. Jadi kalau saran saya milih DAW ya sesuaikan yang kebutuhan teman-teman apa. Nah, kalau plugin, kalau untuk gitar dan vokal, paling kita cuma butuh reverb, kompresor, sama EQ, which is itu tiga fitur utama ini sudah ada di sebagian besar DAW tanpa teman-teman harus menginstal tambahan plugin atau lainnya gitu. Semua sudah ada di bawaannya DAW. Gitu. Sip. Ini dari Amadea. Saya mau nanya, berarti kalau mau upload di YouTube untuk lagu cover dan meskipun instrumental di aransemen sendiri nggak bisa dimonetize ya? Lagu cover nggak bisa dimonetize. Gitu. Sudah pasti. Kecuali penulisnya baik. Oh iya saya mungkin nggak mau uangnya karena uangnya kan mungkin nggak banyak atau gimana. Ya saya nggak ngeklaim kontennya gitu. Nah, tapi waktu jadi gini, misalnya Amadea mengcover lagu saya di YouTube karena saya misalnya kenal sama Amadea, jadi sama oh ya udah nggak apa-apa kamu monetize nggak masalah saya. Nah, Amadea bisa monetize lagu itu. Tapi kalau misalnya saya nggak terima, saya bisa klaim kontennya Amadea, terus saya ada berbagai jalan yang bisa ditempuh untuk resolve konten klaim ini. Misalnya yang win-win solution, ya itu tadi Amadea boleh pakai konten saya, kemudian tapi monetize-nya masuk ke saya, atau kita bisa bagi dua, jadi Amadea pakai konten saya, monetize-nya sebagian masuk ke Amadea, monetize sebagian lagi masuk ke saya, atau kalau yang paling parah, saya nggak terima, dan video tersebut harus di-take down dari YouTube. Itu karena penyanyi Indo bukan, Kak? Kan tadi kalau yang penyanyi luar negeri bisa yang bayar $1 itu. Beda ya? Tergantung ya. Soalnya penyanyi luar negeri kayak apa ya? Kayak Adele gitu. Itu juga dia beberapa take down video cover di YouTube. Jadi tergantung kebijakan. Jadi artis itu biasanya, terutama artis besar itu biasanya mereka bernaung di bawah label. Jadi, misalnya Adele di bawah Universal Music. Nah, Universal Music yang punya wewenang untuk men-take down video YouTube itu. Gitu. Jadi apa namanya? Tergantung kesepakatan masing-masing perusahaan sih. Gitu. Oke deh. Masih ada pertanyaan nggak? Terakhir deh dari aku sendiri. Iya. Kalau jadi produser musik nih,
skill yang dibutuhin apa sih? Apa perlu bisa main musik dulu baru bisa jadi produser? Apa siapa aja bisa jadi produser musik? Oke, gini. Jadi untuk bisa jadi seorang produser, tentunya kita perlu basic understanding of music ini ya, basic understanding of music theory, of music knowledge, kita perlu basic understanding. Tapi itu tidak harus dan tidak wajib. Saya punya beberapa murid dan saya punya beberapa teman yang mereka punya decent knowledge, punya decent understanding of music theory, tapi tidak bisa memainkan alat musik secara secara mahir gitu. Tapi mereka bisa membuat musik dengan bagus. Gitu. Nah, cara yang dibutuhkan apa untuk menjadi seorang produser itu? Dengar lagu yang banyak. Karena musik ini sama kayak bahasa. The more you listen, the more you have the vocabulary. Gitu. Jadi semakin teman-teman banyak mendengarkan musik, terus teman-teman banyak mengamati musik, nanti teman-teman akan mengerti, oh musik yang disukai banyak orang itu, atau musik yang bagus itu yang kayak gini. Gitu. Oh, sound-soundnya itu seperti kayak gini, bunyi-bunyinya itu seperti ini. Jadi semakin teman-teman banyak mendengar, jadi semakin teman-teman banyak tahu. Gitu. Tapi kembali lagi, basic knowledge of kayak chord, kemudian irama, kemudian repetisi, itu perlu sih untuk menjadi seorang musik produser. Siap. Kayaknya udah habis nih pertanyaannya. Jadi kita sudahi di sini dulu ya. Jadi aku udah post feedback form di kolom chat. Pendek banget kok. Jadi minta tolong dikasih feedback ya biar kita bisa improve juga. Nanti recording, jadi sesi ini di-record juga. Nanti bakal dikirim lewat email, bakal diupload di YouTube juga. Udah sih. Jadi makasih Kak Sevan. Yang masih kepingin tanya-tanya lebih detail atau lebih lanjut, teman-teman bisa email saya atau bisa add Instagram saya. Ini bisa saya chat di sini ya? Bisa. Langsung diketik. Oke, teman-teman bisa Instagram. DM Instagram saya @168 atau email saya di 168@yahoo.com. Nah, teman-teman yang punya materi cover, teman-teman yang punya lagu original atau yang punya apapun yang menarik, boleh dikirim ke sini, nanti saya dengarkan. Siap. Menunggu artis, kedatangan artis masa depan. Oke deh, jadi udah kita sudahi di sini dulu. Makasih ya semua udah hadir. Makasih Kak Sevan. Oke. Selanjutnya. Siap. Oke, sampai ketemu. Bye-bye. Bye.